ようこそ。レッドさんがいなかったら死ぬとこにも探りを入れつつ調べ。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Shin Mayo-san Boukensai yang sekarang udah nyampe ke episode ke-5 guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita keluar ceritanya. Slepeu. Scene diawali dengan memperlihatkan Laurot yang udah sembuh dan berjalan entah kemana, yang mana saat sakit Rick menjenguknya. Laurot mengucapkan selamat atas kelulusan Rick di ujian petualang. Laurot berkata bahwa dirinya akan segera dipulangkan dari rumah sakit karena Laurot tertarik dengan kelompok Rick. Dengan itu dia berniat untuk berkunjung. Nah, di sini itu Laurot mencari alamat tempat tinggal Orichalcum Fish. Rick juga menyuruh untuk menggunakan perlengkapan terbaik. Laurot terus berjalan mengikuti peta, tapi dirinya itu kebingungan karena bisa-bisanya gitu dirinya berada di kerajaan iblis. Sesampainya di depan gerbang yang gede banget, Laurot lalu membunyikan lonceng dan memanggil Rick. Rick pun keluar dan menyambut Laurot. Dan anehnya di sini guys, di dalam istana itu suasananya sangat jauh berbeda guys. Tamannya sangat hijau penuh bunga, sedangkan di luar kering banget. Laurot yang berkata bahwa dirinya tidak melihat monster di sana, tapi kenapa Rick menyuruhnya untuk menggunakan perlengkapan itu Rick lakukan tidak lain dan tidak bukan agar Laurot tetap hidup. Setelah itu mereka disambut oleh Renate. Dengan itu Laurot pun berterima kasih karena kemarin Renate telah membantunya. Tak lama muncullah si bocil laknat yaitu Alice. Melihatnya Laurot berharap putrinya tumbuh menjadi ceria dan kuat seperti Alice. Yah, dia masih belum tahu kekuatan Alice yang sebenarnya. Lalu secara tiba-tiba Rick lalu memarahi Alice, yang mana ternyata Rick sudah berkata sebanyak 23.000 kali agar Alice tidak merapal sihir di dalam istana. Mendengar kata senpainya yang Rick ucapkan, itu membuat Laurot agak kebingungan karena Alice telah merusak bangunan. Renate akan menggunakan biaya makan Alice untuk berbaikan. Karena Alice memang suka mukbang, tentu dirinya tidak mau hal itu terjadi. Jadi dia meminta maaf pada Renate agar jatah makannya tidak dikurangi. Terus karena Rick pergi bermain dengan Alice, Laurot pun diantarkan oleh Renate. Laurot yang sendirian merasa tidak akan bisa mengelilingi tempat yang sangat luas itu. Terus secara nggak sengaja Laurot melihat Mizet yang tengah berada di lapangan, yang mana Mizet terlihat sedang merakit senjata. Parahnya si Laurot itu malah menghampiri Mizet. Di sini Mizet tahu bahwa Laurot adalah teman Rick. Laurot yang nggak tahu apa yang dibuat oleh Mizet, dia mengira Mizet itu membuat kerajinan tangan dari besi. Mizet menamai senjata rakitannya itu meriam Ultra nomor 6 Patricia. Dia menjelaskan bahwa dirinya hobi membuat barang seperti itu. Goploinya lagi, Mizet malah menyuruh Laurot mencoba senjatanya, dan Laurot mau-mau aja gitu guys. Karena ya dia masih belum sadar bahwa itu adalah senjata mematikan. Alhasil setelah itu Laurot kembali ke istana dan kebingungan dengan keanehan tempat tersebut. Baru aja mengalami nasib sial, malah semakin sial lagi karena dia bertemu dengan Brockstone. Meski membaca buku, Brockstone mengetahui sosok Laurot yang merupakan tamunya. Brockstone mempersilahkan Laurot masuk. Laurot dibuat sangat syok dengan begitu banyak buku yang mengelilingi ruangan Brockstone. Itu adalah ruangan pribadi Brockstone dan juga perpustakaannya. Bagi Brockstone, dikelilingi buku itu membuat dirinya tenang. Melihat kecerdasan Brockstone, Laurot bertanya-tanya apakah dia itu juga anggota kelompok. Sebagian besar semua buku sudah Brockstone baca, tapi akhir-akhir ini dia sibuk membantu Rick berlatih. Laurot
Laurot bertanya apakah Broxton adalah orang yang paling banyak melatih Rick. Broxton membenarkan hal itu dan juga menawarkan Laurot untuk dilatih olehnya. Tentu Laurot yang ingin kuat pun mau-mau aja. Melihat tatapan Laurot, Broxton merasa itu tatapan yang sama seperti Rick. Di sisi lain, Rick yang mencari Laurot, Mizet memberitahunya bahwa Laurot pergi ke hutan bersama dengan Broxton, yang tentu saja Latina. untungnya Laurot jatuh dengan selamat, yang mana ternyata Laurot jatuh di atas monster buruan Renete untuk disajikan di makan malam nanti. Melihat adanya beban pemberian Broxton, yang mana Broxton meminta Laurot lari menuruni turunan securam tebing. Andai tidak ada Renete di sana, mungkin dirinya sudah mati. Renete juga berkata bahwa Broxton lah yang paling sering menyebabkan kematian Rick. Broxton lalu menghampiri mereka dan langsung menyeret Laurot untuk berlatih. Singkat waktu di sore harinya, Broxton yang berkata bahwa dia hanya akan memberi Laurot latihan ringan. Rick pun berkata agar Laurot tidak percaya dengan kata-kata dari Broxton dan juga yang lainnya. Itu semua adalah 3 kalimat dari Oracle Confis yang tak boleh Laurot percaya. Mizet berkata bahwa Rick terlalu berlebihan, karena kalau udah mati Broxton tinggal menghidupkannya kembali. Mereka semua menyalahkan Rick karena telah mengundang Laurot. Terlihat Renete yang menyuguhkan teh untuk Rick dan Laurot. Setelah itu dia pamit untuk menyiapkan makan malam. Melihat Renete yang agak sopan dan beda dari yang lain. Emang sih kalau diperhatikan dari awal episode, Renete itu agak beda sama mereka bertiga. Laurot yang bertanya hubungan Rick dengan Renete, tapi Rick tidak tertarik karena umurnya sudah 30 tahun. Tapi menurut Laurot, jarak umur bukanlah masalah, karena ternyata jarak umur Laurot dengan istrinya itu 20 tahun. Karena pada dasarnya semua itu soal waktu, asalkan perasaan mereka selaras, sisanya akan terjadi dengan cepat. Di malam harinya, mereka semua yang sedang mukbang, Laurot memuji masakan Renete yang sangat enak. Broxton yang menyuruh Renete untuk mengambil botol anggur 60 tahun dari Lestroa. Nah, di sini Laurot menyuruh Rick untuk menggunakan kesempatan tersebut dengan cara membantu Renete agar mereka bisa semakin dekat. Dengan sigap Rick langsung menyusul Renete. Setelah itu Laurot bertanya mengenai kemampuan bawaan milik Rick. Broxton menjelaskan bahwa kemampuan Rick adalah tipe yang aktif di situasi tertentu. Rick tak bisa mengontrol aktivasinya, bahkan tanpa kemampuan atau senjata Rick sudah setara dengan peringkat S. Tapi kalau kemampuan jiwa nekat telah aktif, Rick bahkan melampaui mereka semua. ここまでですか。セントラルに勤める Broxton lalu bertanya pada Laurot apakah dia pernah mendengar tentang batu sihir yang dikenal sebagai 6 permata. Laurot tahu itu adalah batu sihir dari legenda Yamato. Rick berkata bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan Kaisar Alsapit. 6 permata adalah batu sihir yang membuka pintu menuju biang spiral tempat Kaisar Alsapit tidur. 6 permata itu aktif setiap 200 tahun. Karena mereka sedang berada di siklus itu, seharusnya energi sihir batu tersebut sangatlah besar. Mendengar ucapan mereka semua, Laurot mulai percaya bahwa dongeng tersebut benar-benar nyata. Untuk sekarang dirinya belum tahu, tapi Laurot akan menyelidiki di Departemen Informasi Rahasia. Namun Rick lalu meminta saran lain untuk mendekati Renete, karena ternyata Renete itu sangat ahli di berbagai bidang. 俺が拾おうか。何もかもか Scene lalu pindah ke Serikat Petualang. Nampak seorang petualang yang sedang mengepel lantai, yang secara tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Broxton dan Rick. Mereka mau mengambil misi, tapi kepala resepsionis itu tidak memperbolehkan mereka. Si mbak ini yang kita panggil aja Jubaida, dia itu meremehkan mereka bertiga tanpa mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, Jubaida juga terkejut karena itu pertama kali dirinya melihat ketua serikat sangat patuh pada petualang. Rick menjelaskan pada Broxton bahwa misi itu butuh 2 orang peringkat A dalam kelompok berisi 4 orang. Jadi kalau tidak merekrut orang, mereka tak bisa melakukannya. Dengan itu Broxton meminta ketua serikat untuk mencarikan rekan. Melihat adanya si Jubaida, alhasil si Pak Ketua ini langsung mengajaknya. Bahkan Jubaida belum menjawab aja, si Pak Ketua ini malah langsung merekrutnya. Pak Ketua menjelaskan bahwa mereka itu adalah petualang kelas atas, tapi karena ada om-om B aja dan juga bocil kawaii ini, dengan itu Jubaida yang
ternyata nama aslinya itu adalah Ray Lucas. Ray pun mau ikut dengan mereka. Singkat cerita, mereka yang udah sampai di hutan dan target mereka juga sudah semakin dekat. Ray yang bingung dengan apa yang mereka cari. Rick bilang bahwa mereka sedang mencari batu sihir, yang mana dari informasi yang mereka dapat ada satu batu sihir di area tersebut. つきそうだけど何も対処せつける性質があるし Ternyata guys, Ray ini masih peringkat F anjir. Rick yang berkata bahwa dirinya baru saja naik peringkat E. Ray pun semakin yakin bahwa Rick itu hanya seorang om-om B aja. Terus terlihat cahaya sihir yang memancar dari kejauhan. Di sisi lain, Renate yang khawatir dengan Rick. Mizet bilang jika ada Brockstone pasti mereka baik-baik aja. Dan di sini Mizet sepertinya sedang merangkai alat barunya guys. Dia menyalurkan pipa dan juga membuatnya tak terlihat, yang mana ternyata itu ia gunakan untuk mengeluarkan angin dari bawah Renate. Angin terus dihembuskan untuk membuat rok Renate keangkat. Tapi kembali ke Brockstone and the Gang, yang mana mereka berhasil sampai di tempat tujuan. Ray sangat terkejut karena monster di hadapan mereka itu adalah Wyvern. Bahkan saking takutnya dia itu sampai sembunyi di balik pohon. Brockstone yang maju sendirian dan dengan mudah memudarkan Wyvern itu hanya dengan tangan kosong. Melihat itu, Ray semakin panik karena itu bisa membuat Wyvern lain muncul. Brockstone yang mulai kesal dengan tingkah cerewet Ray. Dengan itu Brockstone menyuruh Rick untuk membawanya pergi. Rick yang membawa Ray jauh dari jangkauan Brockstone. Di sisi lain, gerombolan Raven nampak menghampiri Brockstone dan secara tiba-tiba Ray yang asik berjalan secara nggak diduga. Mereka berdua memudarkan semua Wyvern dengan sangat easy, dan secara tiba-tiba seekor Wyvern muncul di hadapan mereka. Karena yang muncul warna merah itu sudah termasuk ke dalam kategori naga. Tentu saja Ray semakin panik bukan main. Rick pun menyuruh Ray untuk kabur, sedangkan Rick maju sendirian untuk mencoba sesuatu hal. Ray yang emang belum tahu kekuatan Rick yang sebenarnya, tentu dia sangat khawatir karena nyatanya Rick itu hanya peringkat F. Rick yang menyuruh Ray kabur, tapi di sini Ray nggak mau, bahkan dia juga akan ikut bertarung. Dia tidak mau meninggalkan teman satu kelompoknya. Si naga yang udah mulai mau menyerang, Ray pun merapal mantra, tapi ternyata singkat waktu, sesampainya di serikat petualang, ketua serikat bersyukur karena Ray berhasil kembali dengan selamat. Melihat Ray yang melamunkan hal yang terjadi kemarin, Pak Ketua pun berkata saat mereka muncul pasti akan ada hal yang tidak mengenakan. Terlebih lagi Ray semakin terkejut mengetahui bahwa mereka akan memakan Wyvern tersebut guys. Ketua mengakui bahwa mereka benar-benar spesial. Mereka adalah anggota kelompok paling kuat di benua. Di sini Ray baru tahu jika mereka semua adalah peringkat S. Di sisi lain, Brockstone berhasil mendapatkan salah satu dari 6 permata, dan seperti dugaan mereka, energi sihir permata itu sangatlah besar. Dengan menggunakan resonansi sihir, mereka bisa menemukan permata yang lainnya. Mizet lalu menggunakan sihir alam ke-6 pemeta bumi. Dengan itu mereka bisa mengetahui letak salah satu dari 6 permata, yaitu di sebuah kota besar yang sangat maju. Brockstone yang sering baca buku pun tahu wilayah itu adalah Heraktopia, kota dengan seni bela diri yang sangat maju. Dan yap, itulah akhir dari anime Shinmai Osan Bokkensai episode 5. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleepeu.